Oke, selanjutnya ini tentang penjelasan setting tambahan. Contohnya kita bikin aplikasi dengan topologi yang seperti ini. Jadi di bagian atasnya ada Nginx, di belakangnya Nginx ini ada Apache dan PHP versi 7.4 ini. Kemudian di bagian bawahnya ada MariaDB versi 10.6.5. Kemudian ada sharing storage NFS versi sekian. Nah, concernnya adalah yang pertama adalah di bagian disk limit. Nah, di bagian disk limit ini adalah limit disk atau limit storage yang dinamis. Maksudnya bagaimana? Untuk contohnya untuk aplikasi apa sih atau Nginx ini misalkan. Nginx ini jadi semua bagian ini disk limitnya adalah 50 GB misalkan. Kayak gitu ceritanya. Di sini disk limitnya 50 GB. Artinya setiap bagian artinya misalkan Nginx-nya, Apache-nya, MariaDB-nya, NFS-nya itu semuanya bisa menggunakan maksimal penggunaan storage limitnya maksimal adalah sekian. Jadi kalau di Nginx misalkan maksimalnya 50, di MariaDB maksimalnya 50, tapi untuk NFS ini maksimal bisa sampai 200 GB gitu. Nah, apakah ini ada pengaruhnya ke bagian lain? Ada. Untuk disk limit bagian pengaruhnya adalah di bagian tagihan. Jadi ini. Nah, anggap saja ini ya contoh sederhananya di bagian load balancer yang Nginx tadi yang paling atas. Yang di awal mungkin akan langsung kepake sekitar 1 GB gitu kan di awal pembuatan. Nah, kemudian dia bisa menggunakan sampai 50 GB. Ketika penggunaannya masih 1 GB, maka tagihannya adalah untuk storage-nya 1 GB aja. Tapi kalau penggunaannya sudah mencapai 45 misalkan atau hampir penuh 50 GB, maka tagihan untuk load balancer-nya tadi yang paling atas tadi Nginx tadi adalah 50 GB. Pengaruhnya di situ. Terus bagaimana caranya supaya penggunaan storage-nya nggak membengkak? Ini bisa kita arahkan ke NFS storage pakai fitur lain, pakai fitur volume nanti akan aku jelaskan di bagian fitur volume. Kemudian ada sequential restart delay. Nah, maksudnya ini adalah jadi misalkan kita lagi power off atau power on environment kita semua, itu nanti prosesnya akan bergantian. Bergantiannya bagaimana? Bergantiannya itu tiap satu kali bagian sudah di start, maka bagian lain akan di start dengan jarak sekitar 30 detik. Jadi tidak bersamaan dalam satu waktu. Tapi ini bisa diatur bagaimana caranya supaya tidak usah gantian deh, langsung semuanya langsung ketika restart langsung restart barengan semua. Maka caranya adalah seperti panduannya di sini, jadi di tooltipnya bisa diarahkan. Nah, ini bisa di-set dengan angka -1. Artinya semuanya akan di restart bersamaan. Itu. Kemudian bagian berikutnya adalah akses via SLB. Akses via SLB ini maksudnya adalah kita bisa mengakses bagian-bagian ini, misalkan Apache-nya atau Nginx-nya, meskipun tidak punya IP public. Contohnya gini, Nginx-nya ini tidak punya IP public IPv4-nya off, IPv6-nya juga off. Tapi bagaimana cara mengaksesnya ini? Caranya kalau mau akses dari luar, maka akses SLB harus hidup. Kalau akses SLB-nya hidup, maka dia bisa diakses dari luar dengan cara pakai hostname atau pakai environment name. Nanti akan aku jelaskan kalau VM-nya atau topologi aplikasinya ini udah berhasil kita create. Kemudian public IPv4 itu apa ya? Sama seperti umumnya, public IPv4 adalah IP publik yang bisa diakses langsung dari manapun selama yang akses punya IPv4. Ini umum ya. Kemudian IPv6 hampir sama seperti IPv4, tapi ini menggunakan teknologi IPv6 yang IP-nya lebih panjang. Nah, khusus untuk IPv4 itu ada biayanya kalau kita mau menggunakan public IPv4. Kalau di on kan itu akan ada biaya tambahannya. Tapi kalau IPv6 itu di on atau off tidak ada tagihan tambahan. Bedanya seperti itu aja. Nah, terus misalkan kondisinya awal kan seperti ini, defaultnya seperti ini nih untuk konfigurasi Nginx-nya atau load balancer-nya. Kemudian kalau public IPv6 kita on kan, maka sebenarnya akses via SLB itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena apa? Karena environment Nginx ini bisa langsung kita akses dari public karena punya public IPv6. Tapi kalau kita mau dua-duanya hidup, maka bisa kita tinggal on-kan lagi akses via SLB. Begitu. Kemudian ini mau di-on-kan juga boleh. Nah, kemudian bagian lain, konfigurasi lain di sini adalah variabel. Ada variabel, ada volume, link, dan banyak lagi. Kita klik tombol more aja biar munculnya lebih lengkap ya. Variabel, apa sih variabel itu? Nah, variabel itu ini kebetulan kita di Nginx ini ya, di bagian atas. Variabel itu adalah bagian-bagian yang bisa kita custom atau kita ubah. Contohnya kalau di Nginx itu ada versi. Ini kita bisa atur versinya di sini. Kita klik tombol edit. Ada OWASP mode security. Bawaannya versinya 3.1 kita nanti bisa ubah sendiri. Kemudian proxy read timeout.
Proxy read timeout ini kalau di Nginx proxy read timeout itu berarti kapan jika ada aplikasi yang ada di belakangnya Nginx diakses, mencoba dihubungi sama Nginx dan lebih dari 300 detik dia tidak merespon, maka dianggap aplikasi itu timeout. Lalu apa yang harus dilakukan ketika itu timeout? Maka Nginx tidak akan lari ke aplikasi itu lagi, tapi akan lari ke aplikasi yang lainnya, yang sebelahnya, yang masih bisa diakses. Ini bisa kita atur juga, jadi konfigurasi bawaan atau standarnya Nginx seperti ini bisa kita atur sendiri, atau kita ada tambahan lagi, kita bisa masukkan aja variabel apa yang biasanya ada di Nginx, kita bisa tambahkan di sini gitu. Kemudian link ini tujuannya atau fungsinya adalah mengidentifikasi kontainer lain. Misalkan kita sedang ada di kontainernya Nginx ini, kita mau kasih nama nih kontainer yang di bawahnya Nginx ini ada Apache misalkan. Kita mau kasih nama apa ini Apache, misalkan mau kita kasih nama web 1 misalkan gitu. Application server nih, kita bikin ini add application servernya apa, misalkan apa sih yang ini ya, kemudian kita kasih nama web 1 misalkan. Nah, jika Nginx mencari aplikasi yang ini cukup dengan memanggil web 1 aja, maka Nginx sudah tahu, oh web 1 itu maksudnya adalah aplikasi yang ini gitu. Itu seperti shortcut lah penamaan, jadi tidak perlu menuliskan IP private-nya berapa, tidak perlu, cukup dikasih web 1 udah gitu aja, Nginx udah tahu nanti. Oh, web 1 itu berarti aplikasi yang itu maksudnya. Berarti saya menghubungi aplikasi yang ini. Gitu kira-kira. Kemudian volume. Volume ini maksudnya kalau di Linux ya, volume itu seperti kasarannya partisi gitu kali ya, atau folder path. Bisa diartikan seperti itu. Maksudnya gini, manfaatnya apa? Salah satu manfaatnya adalah Nginx ini punya keterbatasan maksimal storage-nya 50 GB misalkan. Misalkan dalam kondisi tertentu aplikasi kita butuh lebih dari 50 GB, 200 atau mungkin 100 GB gitu kali ya. Nah, tidak mungkin Nginx ini di-upgrade sampai 100 GB. Caranya gimana? Kita pakai NFS misalkan. Nah, di sini kebetulan ada NFS server, NFS storage yang kapasitas maksimalnya adalah 200 GB. Nah, kalau di Linux itu istilahnya adalah mounting. Jadi bagaimana caranya supaya data yang ada di NFS ini bisa terbaca juga di Nginx seolah-olah datanya lokal. Jadi seolah-olah di Nginx ini ada storage-nya yang 200 GB itu tadi. Nah, caranya kita tinggal pilih data container, kemudian NFS-nya yang mana. Misalkan kita pilih yang share storage misalkan. Nah, kemudian kita tinggal atur nih. Misalkan defaultnya seperti ini ya. Jadi kalau di Nginx-nya /data, maka di NFS-nya juga lokasi filenya ada di /data. Kalau mau kita custom juga bisa, misalkan /case misalkan. Kita bikin case, misalkan kita config Nginx kita case, ada case-nya, kemudian case-nya kita taruh lokasinya di /case. Kemudian kita atur di NFS apakah remote path-nya sama, apakah sama-sama /data atau /case, nanti kita bisa atur. Tapi umumnya udah /data aja. Ini gampangnya kayak gitu. Jadi /case yang ada di Nginx ini sama dengan /data yang ada di sini, lokasinya ya, lokasi filenya. Kita klik tombol add, udah selesai, gitu aja. Kemudian port. Nah, ini port ini nanti fungsinya adalah mengarahkan portnya atau misalkan kita menghubungi dari public, misalkan port 80 di sini, itu di belakangnya port berapa? Itu seperti apa ya? Seperti firewall-nya gitulah. Jadi kalau kita akses dari komputer kita port 80, tapi sebenarnya sama aplikasi diarahkan di belakangnya itu aksesnya ke port 443 misalkan. Itu bisa seperti itu. Kemudian ada CMD point. CMD point ini fungsinya adalah comment. Jadi misalkan komennya gini, misalkan komen kalau di Linux contohnya komen df misalkan, atau komen to check storage df. Maka sebenarnya komen di belakangnya itu apa? Ini hampir sama dengan komen alias kalau di Linux. CMD atau entry point itu hampir sama dengan komen alias di Linux. Udah begitu. Sekarang kita klik tombol apply. Udah anggap aja seperti itu. Kita config seperti ini ya. Kemudian kita klik tombol create. Maka semua environment 1, 2, 3, dan 4 bagian ini nanti semua akan tercreate bersamaan. Kita klik tombol create dan kita tunggu. Oke, semuanya udah berhasil tercreate. Jadinya seperti ini. Application servernya ada banyak ini. Tadi aku skillnya 8 soalnya. Nah, kalau sudah tercreate begini, teman-teman juga bisa ngubah atau topologinya diubah. Misalkan tombolnya di sini ya, yang gambar ini. Tadi kan tampilannya seperti ini. Nah, itu kita bisa ubah sebenarnya. Contohnya bagian Apache misalkan. Di belakangnya sebenarnya di belakang Nginx ini ada 8
APAS atau 8 web server. Ini karena aku horizontal scalingnya 8. Ini bisa dikurangi sebenarnya. Kayak gini, kemudian kita apply. Nah, dia akan berkurang nanti. Ini ada proses applying setting ini. Oke, proses applying setting udah selesai. Sekarang jumlah application servernya habis, tinggal 3. Gitu ya. Jadi kalau mau dinaikkan, naik turunkan bisa seperti itu, manualnya seperti itu, tapi bisa otomatis juga sebenarnya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Terima kasih.